Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya. Pertama kepada lembaga LPPM yang sudah menyelenggarakan acara ini. Kemudian yang kedua kepada teman-teman Stiksi, semoga Allah membalas budi baik dan mempermudah urusan kita semuanya. Di sini saya mengambil judul penelitian kami tentang Al-Quran sebagai teks historis antropologis, pembacaan semiotika Al-Quran, Nasr Hamid Abu Zaid. Masuki latar belakang bahwa menurut saya Al-Quran itu dalam aspek sejarahnya itu sebagai pengalaman oral dan aural. Sehingga detik ini itu Al-Quran memberi pengaruh terhadap kebudayaan Islam. Sedangkan kebahasaan Al-Quran itu justru melampaui bahasa Arab yang sudah melekat di bangsa Arab itu sendiri. Semisal kata sholat. Kata sholat kalau menurut tradisi dialek Quraisy itu sebagai doa. Namun Al-Quran memaknai kata sholat itu sebagai sebuah ritual keagamaan yang diawali oleh takbir dan diakhiri oleh salam. Kemudian yang ketiga, peradaban bangsa Arab itu secara eksistensial tercermin dalam Al-Quran. Keterlibatan aspek historis dan antropologis tentu sangat dominan dalam pembentukan Al-Quran. Maka dari itu pembacaan yang cocok untuk memaparkan ini semuanya itu pakai pandangannya Nasr Hamid Abu Zaid ini, yaitu tentang semiotika Al-Quran. Kemudian rumusan masalahnya pertama, bagaimana semiotika Al-Quran Nasr Hamid Abu Zaid. Kemudian yang kedua, bagaimana konsep Al-Quran sebagai teks historis antropologis. Tujuan penelitiannya tentu sesuai dengan rumusan masalah ada dua. Pertama, untuk mengetahui semiotika Al-Quran Nasr Hamid Abu Zaid. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui konsep Al-Quran sebagai teks historis antropologis. Kemudian metodologi penelitian. Pertama, jenis penelitian. Penelitian kami memakai library research, kepustakaan yang dilakukan dengan cara memakai literatur, buku, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi. Kemudian yang kedua, pemilihan pendekatannya itu filosofis karena didasarkan pada upaya memaknai Al-Quran sebagai teks historis antropologis. Sebagaimana sintesa ini merupakan hasil dari pembacaan secara kritis atas teori semiotika Al-Quran dari Nasr Hamid Abu Zaid itu sendiri. Dan yang ketiga, jenis penelitian ini itu primer dan sekunder. Tentunya primernya itu bukunya sendiri Mafhum An-Nas, bukunya Nasr Hamid Abu Zaid itu sendiri. Kemudian penelitian sekundernya buku-buku atau sumber-sumber yang sudah mengarah kepada teori definitif Al-Quran dan teori semiotika
Al-Quran Nasr Hamid Abu Zaid. Kemudian yang terakhir, metode pengumpulan data. Pada penelitian ini tidak menggunakan statistik. Kemudian teori kebenarannya dapat dipergunakan dalam kehidupan masyarakat, syarat nilai dan relevan dengan teori halayak. Kemudian kerangka konseptual dalam penelitian kami, pertama berawal dari makna umum Al-Quran. Nah, di situ saya terdapat beberapa kesimpulan setelah melakukan tinjauan pustaka, yaitu secara umum Al-Quran itu sebagai kalam ilahi. Kemudian saya turunkan dengan melakukan pembacaan semiotika Al-Quran Nasr Hamid Abu Zaid. Karena di situ Al-Quran itu sebagai tanda yang terdapat relasi antara signifier dan signified. Maka dari itu pandangan tentang Nasr Hamid Abu Zaid ini itu Al-Quran itu sebagai teks yang mengekspresikan budaya dan Al-Quran sebagai teks yang mempengaruhi budaya. Nah, pembacaan kedua teori itu saya kasih bahasa pertama untuk teks yang mengekspresikan budaya ini karena fokusnya pada budaya, maka di situ konsepsi kebudayaan pra-Quranik. Kemudian teks yang mempengaruhi budaya karena fokusnya di sini sebagai teks yang mampu mempengaruhi budaya bangsa Arab kala itu maka di sini saya kasih istilah dengan konsepsi teks pasca Quranik. Nah, dari kedua itu ada interaksi dialektis antara teks dan budaya. Nah, dari skema itu maka Al-Quran ini sebagai teks historis antropologis, yaitu yang melibatkan adanya antropologis manusia dan sejarah. Nah, sejarah ini pun ada 3. Nah, sejarah yang dikaitkan dengan masa lampau, kemudian sejarah yang dikaitkan dengan benda-benda gitu yang masa lampau, kemudian yang terakhir sejarah yang dikaitkan dengan bahkan masa depan, seperti itu. Maka di sini ada relasi antara historis sebagai sejarah dan antropologis itu sendiri sebagai manusia. Maka pembahasan saya di sini konsepsi kebudayaan pra-Quranik itu ada 2 pengertian dari hasil penelitian kami. Pertama yaitu teks yang integratif dengan fenomena kultural itu merupakan kesempurnaan proses dari perkembangan manusia dan masyarakat. Kedua, teks yang integratif dengan fenomena kultural dalam pengertian kesempurnaan itu sesuai atas perkembangan manusia dan masyarakat. Sehingga teks yang mengekspresikan budaya di sini memiliki maksud terkait Al-Quran dengan makna pentingnya sebagai produk kultural. Secara hakikat mencerminkan keterlibatan perilaku konstruktif manusia. Kemudian yang kedua, konsepsi teks pasca Quranik itu juga ada 2 pengertian. Kalau dari hasil penelitian kami, itu pertama struktur teks dengan internalisasinya itu tidak bersifat pasif. Kedua, struktur teks dengan internalisasinya itu bersifat aktif dalam arti membantu perkembangan manusia dan masyarakat, sehingga teks yang mempengaruhi budaya di sini memiliki maksud terkait Al-Quran dengan makna pentingnya sebagai produsen kultural. Secara hakikat memperlihatkan eksistensial transformasi kebudayaan. Itu seperti pada zaman dahulu masyarakat jahiliyah ini tidak mengenal tentang arti universalitas manusia. Jadi mereka hanya menganggap sukunya itu sebagai hal kebenaran, sehingga kalau ada suku lain itu disalahkan.
Makanya Al-Quran datang, kemudian di situ ada Nabi Muhammad, peradaban menjadi berubah, menjadi pola pikirnya itu kosmopolit. Nah, maka dari itu di sini menjadi relevan, yaitu teks Al-Quran itu mempengaruhi kebudayaan yang ada di sekitar, sehingga di situ universalitas Islam dapat dimaknai oleh masyarakat kala itu. Nah, kemudian interaksi dialektik teks dan budaya. Di sini itu interaksi dialektis teks budaya merumuskan apa yang diistilahkan sebagai semiotika Al-Quran. Pertama, Al-Quran mendasarkan acuannya pada sistem kebahasaan kolektif yang melatarinya, terutama penggunaan secara historis di sejarah abad 6 Masehi yang saya sebutkan tadi. Kedua, teks Al-Quran sebagai pengungkapan individual dari sistem kebahasaan kolektif. Maksudnya kebahasaan Al-Quran ini menjadi bisa melampaui bahasa Arab yang berkembang di dialektika Quraisy. Nah, di sini saya berpacu pada referensi yaitu Pak Sahiron, Hermeneutika Al-Quran Mazhab Jogja. Maka penutupnya, kesimpulannya, pertama, semiotika Nasr Hamid Abu Zaid ini tuh secara teoritis mengandung dua persoalan. Pertama, teks yang mengekspresikan budaya dan teks yang mempengaruhi budaya. Kedua, konsepsi kebudayaan pra-Quranik, kemudian konsepsi teks pasca Quranik, dan interaksi dialektis teks dan budaya itu merupakan konsep Al-Quran sebagai historis antropologis. Kemudian sarannya, pertama, penulis menyarankan kepada pembaca atau peneliti setelahnya agar mengeksplorasi semiotika Al-Quran Nasr Hamid Abu Zaid ini ditelaah secara komprehensif lagi. Kemudian yang kedua, penulis menyarankan kepada pembaca juga agar pembahasan konsepsi kebudayaan pra-Quranik, kemudian konsepsi teks pasca Quranik dan interaksi dialektis teks dan budaya itu perlu dijelaskan dengan metodologi yang detail. Kemudian yang terakhir, penulis menyarankan juga kepada pembaca atau peneliti selanjutnya agar kritis terhadap hasil penelitian yang telah kita kaji, agar dialektika keilmuan di situ ada. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.